Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, kakak, adik, adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan yang bahagia ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan beberapa kali oleh MC bahwa ini adalah kegiatan berbasis diskusi. Jadi ketika nanti pembicara maupun saya mengelola kegiatan bincang, teman-teman sangat bisa memberikan pendapat di mana nanti akan diberikan sesinya, gitu ya. Sebelum kita mulai, jadi kembali lagi tegaskan bahwa bincang yang tematik ini kegiatan rutin yang Perpustakaan Bincang jalani. Teman-teman maupun kakak, bapak-bapak, ibu-ibu dapat pula merequest, gitu ya. Kira-kira nanti yang selanjutnya temanya apa? Kemungkinan nanti akan kami jalani, gitu ya. Itu yang mungkin bisa dijelaskan dari bincangnya tematik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Zahid. Saya adalah seorang pengajar sekaligus pelajar juga ya, yang kebetulan tertarik dengan dunia literasi. Alhasil saya bersama teman-teman mendirikan sebuah perpustakaan jalanan bernama Perpustakaan Bincang. Kalau teman-teman mungkin pernah atau sering gitu ya melihat ini orang ngapain ngelapak buku di tengah rumput gitu ya, itu bukan jual gitu ya, tapi justru itu untuk memberikan akses kepada teman-teman agar bisa membaca buku secara gratis. Itu yang menjadi satu pendahuluan di mana kami akan selalu melakukan itu sampai nanti mungkin tujuan kami berhasil, gitu ya. Baik, seperti di awal kita akan membicarakan sebuah tema yang menarik karena beberapa waktu ini sedang dibicarakan. Alhasil harus diakhiri dengan perbincangan yang sehat, gitu ya. Di poster sudah dijelaskan bahwa kita ada 3 pembicara yang justru ini harusnya dari dulu ya kita dengarkan opini beliau tentang Batu Jaya Tidak Sunda, Batu Betawi. Yang pertama kita panggil Dr. Nana Surya Nasution, MPD. Beliau adalah seorang akademisi, dosen MCK, sekaligus ketua komunitas Betawi Karawang. Silakan Pak Nana atau Bang Nana gitu ya. Lalu yang kedua, kita juga akan kedatangan Bapak Ahmad Sanan, MPD, selaku pegiat literasi. Beliau juga adalah ketua TBM Tunas Wali Part, sekaligus juga akademisi. Selamat datang Pak Sanan. Kemudian di perjalanan nanti kita akan kedatangan Pak Marjaya SIP, selaku pemerhati budaya yang nanti akan memberikan banyak opini kepada kita terkait bagaimana posisi kita di kebudayaan, gitu ya. Bang Nana dan Pak Sanan itu lebih nyaman gitu aja ya. Izin saya membuka diskusi ini dengan premis di mana saya punya pengalaman melakukan kegiatan nyata tentang rasa penasaran saya. Saya berasal dari orang tua yang lahir di Ciamis dan Karawang, otomatis sangat identik dengan Sunda dan daerah Batu Jaya, gitu ya. Cuma sejak kecil saya tidak mengerti kenapa Karawang tidak termasuk ke dalam wilayah yang berbahasa Sunda. Lambat laun rasa itu hilang sebetulnya ya, karena tidak ada alasan logis atau tidak ada alasan ilmiah yang bisa kemudian berlangsung. Tapi ketika berkuliah, yang kebetulan saya berkuliah bahasa Indonesia, muncullah kesempatan untuk mempertanyakan itu. Tahun 2019, Bang Nana saya melakukan penelitian bersama teman-teman. Waktu itu MK Sosiologi Bahasa. Jadi berpikir bahwa bagaimana nih penyebab bahasa Sunda punah di daerah Batu Jaya, gitu ya. Jadi ketika dijalani melakukan penelitian, observasi, kemudian wawancara, hasilnya justru kebanyakan wilayah atau penduduk wilayah Batu Jaya tidak berbahasa Sunda, bahkan 80% tidak mempunyai orang tua berdarah Sunda. Itu hasil penelitian yang kami jalani. Kemudian dari hasil wawancara dengan almarhum Pak Kaisin waktu itu, alhamdulillah saya sempat bertemu dan bertanya. Pak Kaisin sendiri yang bilang bahwa ketika beliau datang ke sini, warga-warga penetap di Batu Jaya itu bukan bahasa Sunda. Otomatis ada hipotesis yang salah dari saya waktu itu. Jadi bukan bahasa Sunda punah di Batu Jaya, justru dari awal ketika warga menetap di daerah Batu Jaya bukan bahasa Sunda gitu, tapi bahasa Betawi yang mungkin nanti
perlu diilmiahkan kembali gitu ya. Nah, apa kaitannya teman-teman? Kaitannya dengan budaya. Mungkin teman-teman pernah merasa tadi sekilas sudah dijelaskan oleh Rizal, kita ngobrol sama orang mana, kemudian lah kok bahasa Betawi gitu. Lah kok ini beda, bukan Karawang, bukan Sunda gitu. Artinya kalau saya sendiri menganggap bahwa berarti gue nggak punya budaya, karena bahasa itu budaya gitu Bang Nana. Artinya buat tujuan kita itu nih teman-teman, kita tuh nggak punya bahasa. Karena kalau sekilas bahasa Sunda tidak, bahasa Betawi juga tidak, karena tidak sekilas seperti Jakarta begitu ya. Nah otomatis kalau di pikiran saya perlu adanya penyadaran budaya. Dengan cara apa? Dengan cara memperkenalkan diri bahwa kita ya memang bukan bahasa Sunda, bahasa Betawi, kira-kira begitu ya. Kita akan sama-sama seluk-beluk dan gali informasi yang tadi saya bilang. Sebenarnya itu masih banyak sekali hal yang perlu dibicarakan, tapi saya ingin sekilas dibuka dengan cerita dari Bang Nana sendiri yang kebetulan saya mendengar juga Bang Nana sempat menggali informasi tentang Betawi sampai sempat bikin kamus Betawi, betul? Bahkan menjadi ketua komunitas Betawi Karawang. Nah itu saya pengen dengar, dan bagaimana pandangan Bang Nana tentang Batu Jaya tidak Sunda? Silakan Pak. Sudah. Cek hola. Makan bubur sumsum di pinggir sawah. Cakep. Kantong celana pantatnya cemong. Cakep. Assalamualaikum buat semuanya. Cakep. Bang Nana mau ngomong. Cakep. Baik, Alhamdulillah hari ini kita ngumpul di sini. Ini padahal ini yang saya pengenin Pak Aru. Terang aja. Karena pemantiknya minggu yang lalu. saya ikut juga. Kongres. Betul. Kongres Bangsa pada waktu itu, dan terakhir di Depok, Bang Aru. Dan kemarin sebelum Ramadan kita coba membuat pengakuan bahwa kami juga punya bahasa di Karawang melalui LKMD itu. Tapi kalau orang Betawi lagi serekin baku itu di rumah itu folk atau turun-turun. Kalau anak sekarang itu peran si Mandra dengan Kongkil ya, itu berbeda. Betawi Mandra itu mewakili Betawi pinggir, Batu Jaya nih. Ya, nah Kongkil itu Betawi tengah, itu dialeknya. Nah, Kerisawan baru terus terang aja di sini di Batu Jaya ini dengan bahasa itu dikit lagi punah nih. Karena ternyata penutur bahasa Betawi itu paling sedikit, dan penutur bahasa Sunda itu paling banyak. Hampir 50 ribuan orang. Tapi hari ini juga dengan kawin campur itu terus dengan urban kemana hilang. Contohnya misalkan Bang Arul orang Sunda nikah sama orang Jawa, terus punya anak. Bang Arul kerja kan di rumah jangan tuh ya. Terus gini apa yang di Batu Jaya sendiri pun setelah observasi. Menurut saya orang Cianjur. Dia datang sini bengong. Kirain teh Sunda. Pak Guru mampir Pak Guru. Itu. Jadi kirain teh Sunda pada bengong. Itu loh Batu Jaya. Kalau ada teman risau gitu kan bicara ke orang ngomong, ya kami seperti ini ada. Makanya ada bilang, ayo orang Karawang kita nggak mau ngadu. Iya Pak, Bang, saya tuh orang susah untuk jadi badai sama upami abdi oyo. Ih Bang, kalau ngomong sudah gelap. Ya udah kita ngomong kan terkait dengan komunitas Betawi Karawang ini saya coba aja ya pada senang itu. Dan coba apa programnya sampai sekarang buat, karena saya lagi nyari siapa yang kira-kira seinfo apa saya tahu info sepemahaman tahu bahasa Saluang kira-kira seinfo kemarin
Maret. Itu. Jadi hari ini saya coba bicara. Tapi saya coba mungkin itu mungkin ke arah situ nanti supaya pelestarian budaya Bang Haro. Kira-kira kayak begitu pertama. Iya. Kenapa? Cukup merasa cukup ya, doain supaya Balai Bahasa Provinsi itu ngakuin. Karena hari ini yang diaku cuma 2 bahasa, yaitu bahasa Sunda dan bahasa Cirebon. Sedikit lagi Pak, saya penasaran dengan tadi Bapak sudah menjelaskan dengan lengkap gitu ya pengalaman Bapak terkait pengalaman tadi insecure dengan kebetawiannya. Tapi saya pengen tanya ke Bapak selain bahasa gitu ya. Corak-corak apa yang ada di Batu Jaya itu ini nih bukan Sunda gitu. Ini itu Betawi. Dari mana sih Pak? Ya, yang pertama dari bahasa keseharian, kalau bahasa Inggris mah daily activity, yang kedua kulinernya, yang kedua keadaan sosialnya. Contohnya kalau kuliner kan itu udah bikin uji belum? Lempeng udah dibikin lempeng. Lempeng ada 2, ada lempeng yang ada dongkal. Itu baik. Labukan Pusono mantap. Gitu. Nah kalau dari keadaan sosial ya misalkan hajatan. Lah, mati anu gimana apa? Itu buat 30% dari penuturan Bapak tuh soal permainan segala itu kayaknya Gen Z sama milenial tuh udah nggak tahu ya nah itu yang bikin saya berpikir oh ya kita ini nggak punya budaya gitu Pak. Itu yang jadi mungkin juga Ariel sama ya dasarnya juga seperti itu melihat budaya Sunda kita nggak punya, Betawi juga kita nggak ngakuin gitu masalahnya. Mana jejak Betawi di Batu Jaya dan sekitarnya karena memang sejujurnya teman-teman banyak sekali penelitian atau penuturan dari berbagai pengamat maupun peneliti bahwa memang di Batu Jaya itu sudah terpapar Betawi sejak lama. Saya juga ingin berbangga karena ya sebetulnya persoalan Batu Jaya tidak Sunda dan kemudian ada reaksi yang ya tanda petik agak berlebihan. Ini nggak perlu terjadi sebetulnya.